Halo, gue Zaidan. Gue mahasiswa tingkat akhir semester 8. Sebelumnya di semester 6 dan semester 7 gue ngambil program internship. Di semester 6, alhamdulillah gue dapat kesempatan magang di Ambil Hati, yang merupakan salah satu dari anak dari perusahaan FAB Group. Ambil Hati Advertising Agency, menurut gue perusahaan yang benar-benar oke. Hasil kerja mereka juga bagus-bagus banget, dan isinya orang-orang yang profesional. Dan di sini gue internship sebagai creative intern. Selama 1 semester magang, gue ikut membantu beberapa project. Di antaranya ada iklan Head and Shoulder, Gudang Garam Signature, terus toko emas The Palace, sama Ciki Guribi. Selanjutnya di semester 7, alhamdulillah gue dapat kesempatan internship di Apix 10. Gue bersyukur banget bisa keterima di perusahaan yang cukup ternama, yang oke banget sebagai DI artist intern. Ini kesempatan yang luar biasa buat gue, karena dari sebelum kuliah gue suka banget sama foto editing. Gue suka banget sama digital imaging. Dan di perusahaan ini gue bertemu para DI artist dan CGI artist yang sangat profesional, dan gue belajar banyak dari mereka. Dan dari kedua tempat magang tersebut, gue dapat banyak banget ilmu dan pengalaman baru yang belum pernah gue dapetin sebelumnya. Dan sekarang ini gue pengen sharing gimana proses gue daftar ke perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi yang paling pertama itu gue nyari perusahaan yang sekiranya cocok sama gue, dan gue lihat selama magang ini apa yang sekiranya paling gue suka dan yang paling gue bisa. Nah, akhirnya gue mencoba mencari-cari perusahaan-perusahaan advertising agency. Jadi di awal ini gue riset, gue cari, gue pelajari perusahaan-perusahaan yang sekiranya cocok dan sekiranya gue bisa dan sekiranya gue suka. Nah, jadi di sini gue banyak nyari advertising agency di Jakarta khususnya. Udah gitu, sampai akhirnya gue dapet perusahaan-perusahaan yang menurut gue ya gue cocok gitu, yang menurut gue cocok. Nah, pas udah gue dapet nih perusahaan-perusahaan yang gue mau, gue pelajari tuh semuanya. Gue cari tahu apa yang mereka kerjain, terus kantornya di mana, alamat emailnya apa, alamat email bisa alamat email perusahaan, kalau bisa kayak HRD-nya siapa, terus kalau bisa temenan di LinkedIn mungkin sama HRD-nya, atau mungkin email bosnya. Soalnya perusahaan ini macam-macam. Ada perusahaan yang kita bisa email cuma ke perusahaannya doang, ada yang bisa email ke HRD-nya, ada yang bisa email ke bosnya. Nah, macam-macam tergantung perusahaannya. Kalau yang udah besar-besar tuh biasanya sebatas ke HRD. Cuman kalau misalnya yang masih yang nggak terlalu besar gitu, biasanya kita bisa langsung email ke bosnya. Nah, udah gitu, kalau udah dapet itu semua, gue list semuanya di Google Sheet. Gue bikin kolom-kolom gitu, nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya apa, alamat email sama alamat perusahaannya di mana, terus gue daftar tanggal apply-nya kapan, terus balasan dari mereka apa. Nah, terus biasanya ini nih, kolom ini gue share ke teman-teman gue. Terus ada teman gue yang bikin gitu juga, terus kita saling sharing. Kayak gue ngambil apa yang di gue nggak ada, terus dia ngambil apa yang di dia nggak ada. Jadi kita tuker-tukeran gitu. Nah, udah gitu, nah sebenarnya nih Binus ngasih fasilitas juga di website. Ada list-list perusahaan-perusahaan yang buka anak magang, yang lagi nyari anak magang. Cuman menurut gue di sini kayak lebih terbatas gitu kalau misalnya kita cuman berpatokan sama apa yang di situs. Jadi gue lebih prefer nyari sendiri, gue nyari tahu sendiri, pelajarin sendiri, terus gue benar-benar apply, buka nggak buka pokoknya gue apply. Banyak yang bilang banyak yang ngebalas kalau kita nggak buka magang kayak gitu-gitu. Cuman seenggaknya kayak mereka pada notice gitu kalau misalkan ya ada kita yang apply magang gitu.
Jadi mungkin suatu saat kalau misalkan mereka lagi butuh tuh graphic designer atau apapun itu yang sesuai sama kita, ntar mungkin bisa jadi kita bakal dikontak. Susun portofolio yang benar-benar sesuai dengan apa yang lu suka, sesuai dengan apa yang lu bisa, dan sesuai dengan perusahaan yang lu tuju. Nah, karena pada dasarnya kita ini magang itu bukan untuk belajar, cuman magang itu buat berkontribusi, buat ngerahin apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Kita harus bisa berguna buat perusahaan tersebut. Jadi perusahaan juga bakal berpikir apa yang bisa lokasi buat perusahaan tersebut. Nah, sebagian perusahaan ada yang lihat portofolio pure bener-bener dari hasil karya. Jadi nggak peduli tuh CV backgroundnya apa, pernah seaktif apa. Ada yang kayak, ya mungkin ada sebagian juga yang benar-benar dilihat dari awal. Cuman yang gue tahu ada yang benar-benar dia cuman pure ngeliat karyanya doang. Mungkin ya macam-macam. Jadi maksimalin di seluruh halaman yang ada di portofolio. Nah, selanjutnya kalau misalnya lu udah persiapin semuanya tadi, lu udah tahu list-list perusahaan yang mau lu tuju, portofolio juga udah siap. Nah, selanjutnya lu bisa mulai apply via email. Nah, rata-rata perusahaan pasti nyantumin emailnya, entah itu di Instagram atau mungkin di websitenya, pokoknya pasti ada di mana-mana. Nah, habis itu tapi ada satu perusahaan yang cukup ternama, yang karyanya juga benar-benar selalu viral gitu, selalu pokoknya bagus, benar-benar perusahaan bagus. Dia benar-benar nggak nyantumin kontak sama sekali, dia nggak nyantumin email, nggak nyantumin apa-apa. Nah, terus gue sempat nanya ke orang yang pernah pernah magang di perusahaan tersebut. Nah, kata dia, cara dia daftar, dia langsung nge-DM lewat Instagram ke kreatif directornya. Cuman ini jarang banget, umumnya emang selalu ada email. Rata-rata perusahaan pasti nyantumin emailnya. Nah, udah gitu masuk ke emailnya. Kalau gue pribadi, gue nulis subjeknya itu internship _ nama perusahaan terus _ jabatan. Jadi misalnya gue mau intern di Ambil Hati, gue tulis internship _ Ambil Hati _ kreatif intern misalnya. Nah, udah gitu di bodinya, di awal gue ngenalin diri dulu, siapa gue, sedikit background tentang gue. Terus habis itu gue kasih tahu gue tahu perusahaan ini dari mana. Terus habis itu gue bilang kalau gue tertarik magang di perusahaan ini karena di perusahaan ini sebagai kreatif intern misalnya. Terus kasih tahu juga kenapa gue daftar di sini. Kalau misalnya gue pribadi, gue waktu itu ngasih tahu kalau gue suka di perusahaan ini karena misalnya kerjaannya bagus-bagus, atau misalnya gue suka sama hasil pekerjaannya. Terus habis itu terus bisa dikerucutin lagi tuh, terutama gue suka sama kerjaan yang A misalnya. Udah gitu, kalau bisa kita kasih tahu kalau kita tuh ngerti, kita tuh paham basic-basic tentang bidang tersebut. Mungkin lu bisa masukin kata-kata seputar advertising gitu loh untuk alasannya. Kayak misalnya gue suka iklan A karena lu kasih tahu alasan lu dengan kata-kata yang seputar advertising gitu. Jadi kayak mereka paham gitu kalau misalnya lu benar-benar tahu basicnya. Nah, kalau udah lu kirim, tinggal selanjutnya nunggu. Ada perusahaan balasnya macam-macam. Kalau bisa lu apply-nya jangan di hari Jumat, jangan di hari Kamis, jangan hari Jumat. Kalau bisa hari Senin. Soalnya kan hari Sabtu Minggu libur. Nah, terus jauh-jauh dari tanggal merah, atau enggak setelah tanggal merah juga boleh. Pokoknya jangan sampai email lu tuh kependem di hari libur. Nah, udah gitu kalau misalnya udah diterima di suatu perusahaan, terus nanti ternyata ada perusahaan lain yang nerima juga. Nah, ini
eh, ya udah kita tinggal ngomong baik-baik, kayak kalau misalnya lu udah keterima di perusahaan lain gitu, atau pokoknya lu susun katanya sebaik mungkin, jangan sampai koneksi lu di situ terputus. Nah udah gitu sambil magang di semester 6 misalnya nih, mungkin di situ lu bakal tahu plus minusnya lu gimana, terus lu lebih cocok di bidang itu atau lu harus pindah ke bidang yang lain. Misalnya kalau gue waktu itu di advertising dan gue mau nyoba apply di yang semester 7 ini, gue pengen lebih ke arah digital imaging. Nah selama semester 6 ini gue kalau misalnya ada waktu kosong, gue berusaha pelajari tentang digital imaging lebih mendalam lagi. Gue coba bikin karya yang sesuai dengan perusahaan yang mau gue tuju. Misalnya gue kan mau daftar ke digital imaging yang untuk komersial kan, untuk keperluan komersial. Jadi gue kayak pelajari, gue coba-coba, gue bikin karya-karya yang isinya tuh ya udah digital imaging buat komersial, buat keperluan komersial. Nah jadi ketika gue mau daftar jadi sebagai digital imaging artist di semester 7, gue punya portofolio yang lebih condong ke arah digital imaging. Mungkin itu aja, sekian dan terima kasih.